Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing aja pandangan saya tentang solusi untuk online shop, saya termasuk Anda juga insya Allah, yang halal dan no riba. Ini pandangan saya mungkin banget salah ya, dan di ujung saya akan promosikan lembaga syariah, keuangan syariah tanpa endorse yang mungkin Anda belum tahu karena baru banget launching, baru banget disetujui OJK itu bulan lalu. Oke, kita lanjut dulu. Ini definisi sederhana dulu ya. Jadi kalau permodalan itu secara umum itu ada dua jenisnya, yaitu financing sama funding. Kalau financing itu simpelnya itu pinjaman teman-teman. Artinya orang yang ngasih finance itu menagih komitmen tertentu kepada debitur ya untuk membayarkan hutangnya dengan bunga kayak dengan apa kayak, itu namanya financing. Dan secara bisnis, secara keuangan itu hutang itu bagus, hutang is good. Saya pernah bahas apakah harus berhutang dalam online shop. Kalau mau berkembang bisnisnya, mau puter otaknya luar biasa, berhutang aja bagus. Tapi saran saya hutangnya hutang yang syariah ya, untuk yang muslim. Jadi hutang itu bagus untuk keberlangsungan bisnis. Yang kedua namanya adalah funding. Ini beda sama pinjaman. Ini kita ngasih kepemilikan. Jadi kita dapat, misalkan saya nyari funding gitu. Saya nyari funding ke orang itu udah ngasih 2 juta ke saya, bukan berarti saya harus ngembaliin 2 juta, tapi dia mendapatkan perusahaan saya seharga 2 juta. Jadi contohnya gini, kalau misalkan saya jualan baju nih, saya punya 10 baju. Harga per bajunya katakanlah 100.000 biar mudah. Jadi nilai perusahaan saya adalah 10 baju dikali 100.000 sama dengan 1 juta rupiah. Tiba-tiba ada orang yang mau funding ke saya seharga 500.000. Jadi dia ngasih uang ke saya 500.000, dia membeli perusahaan saya seharga 500.000. Artinya perusahaan saya kan 1 juta tuh tadi, karena nilainya ada 10 pieces baju doang. Berarti dia punya 50%, saya punya 50%. Ketika rugi, bukannya saya ngembaliin 500.000, tapi dia berhak akan 50% perusahaan saya. Siapa tahu tahun depan ternyata harga bajunya turun jadi 50.000 per piece. Berarti dia dapatnya 50.000 kali 5, karena dari tadinya 10 piece 100%, dia punya 50% cuma 5 piece, jadi 50.000 kali 5 250.000. Jadi dia susut si uangnya. Jadi bukan nagih. Dulu kan gua pernah ngasih lu 500.000, balikin 500.000 lagi. Oh, enggak gitu. Itu namanya financing, tapi kalau funding enggak gitu. Mudah-mudahan paham. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Nah, untuk yang no riba atau yang halal, sepengalaman saya ya, ini mungkin banget salah. Kalau financing ya saran saya udah BSI aja. Ini kayak kuliah ya BSI aja, atau pakai yang label-label syariah. Ini bukan berarti mereka terbaik. Saya tahu banyak yang nyinyir juga soal terhadap BSI ini, terhadap BCA syariah dan sebagainya, katanya sama-sama haram dan sebagainya. Sekarang masalahnya bukan itu sih teman-teman. Masalahnya mau yang buruk atau yang lebih buruk, mau yang mending atau yang parah. Nah, ya udah yang mending. Makanya kalau teman-teman terpaksa harus nyari permodalan dan butuhnya, setelah timbang-timbang butuhnya financing alias pinjaman, saran saya BSI aja. Kita harus sokong karena kan inisiatif bagus dari pemerintah. Tadinya BSM, BRI Syariah digabung jadi BSI, harapannya lebih bagus secara syariat, lebih bagus secara sistem. Kita harus dukung dong. Jangan malah dinyinyirin. Nah, saya agak kurang sepakat yang nyinyirin sama BSI ya, karena BSI ya saya juga memang kurang suka dengan interface internet bankingnya. Saya jujur sih masih pakai BCA untuk kirim-kirim ke vendor dan sebagainya, karena memang BCA udah paling top lah interface internet bankingnya. Cuma saya masih dukung BSI, payroll perusahaan saya BSI, gak bayar gaji pakai BSI, ya itu perlu didukung. Makanya pilihannya itu ada yang mending atau jelek banget. Nah, jadinya jangan dinyinyirin yang mending ini, jangan diejek-ejek. Toh kita nggak punya opsi yang terbaik, nggak punya opsi yang 100% halal gitu, nggak punya opsi yang yang bagus banget gitu, yang nggak punya opsi. Ya udah, saran saya BSI aja tuh yang label syariah. Lalu yang kedua, funding. Kalau funding itu insya Allah no riba ya, atau insya Allah halal, karena sekali lagi kalau kita nyari funding itu kita kan nyari investor. Jadi investor ini ya dia beli perusahaan kita, seperti ilustrasi baju yang tadi saya sampaikan. Dan saya juga nyarinya ke sini sebetulnya, nyari investor yang kalau misalkan rugi ya dia ngerti bahwa rugi itu ya bukan berarti dia minta balik uang kita, uang yang sudah mereka dia setorkan, tapi ya dia punya hak akan sekian persen terhadap perusahaan
dia investasikan, dia investorkan. Makanya banyak orang yang nggak ngerti gitu, jadi ngakunya investor tapi chip ini atau ngasih duit ke suatu perusahaan kecil 50 juta katakanlah, tahu-tahu rugi terus malah nagih 50 juta. Oh nggak gitu, kalau maupun asetnya itu berapa, ada rukonya, ada bajunya, ada apapun itu dijual semua, dibalikin sebesar persentase yang dia pertama kali beli seharga 50 juta tersebut. Jadi itulah itu investor real tuh kayak gitu. Dan menurut saya investor ini memang solusi banget buat yang cari aman no riba atau halal, yaitu smart money. Apa itu smart money? Ya carilah investor yang pinter gitu, yang memang pebisnis. Rata-rata investor tuh dulunya pebisnis, jarang investor yang pegawai gitu. Saya rasa jarang. Investor beneran ya dalam tanda kutip jarang. Tapi kalau investor yang ngerti rugi, ngerti ini, rata-rata mungkin pebisnis, dan itu adalah smart money yang biasanya kalau di yang buku-buku yang saya baca, investor-investor kayak gini itu VC, venture capital ini dia jadi BOD, bisa jadi BOD atau bahkan eksekutif sama sekali. Jadi BOD itu dia seperti board of director, artinya dia adalah komisaris. Nah, dia jadi komisaris, bisa membantu mengembangkan perusahaan kita. Dan juga mungkin bisa juga dia jadi eksekutor, bisa jadi dia megang marketing perusahaan kita, dia megang operasional perusahaan kita, atau apapun itu. Lalu terakhir, jadi alhamdulillah ada namanya LBS Urundana, itu baru banget OJK ya, baru banget lulus OJK bulan lalu. Sepertinya LBS ini sudah ada semenjak, kayaknya udah lama kali, setahun 2 tahun mungkin ada, tapi baru OJK itu bulan lalu. Dan ini yang foundernya di websitenya tertulis adalah Erwandi Tarmizi, Ustadz Erwandi Tarmizi. Semoga Allah memberi kesehatan kepada beliau. Yang dimana Ustadz Erwandi ini, waktu saya zaman dulu baca bukunya yang fikih muamalah kontemporer, nonton YouTube-nya, aduh, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh, aduh pusing juga. Nah ternyata dia bikin suatu lembaga untuk financing atau funding. Jadi ada 2 opsi ya kalau mau ikutan LBS Urundana ini, mau equity itu funding atau financing itu bagi hasil. Ini beliau yang menginisiasi. Ini websitenya tertulis di sini, pendirinya Ustadz Erwandi Tarmizi MA. Jadi ini solusi banget lah menurut saya buat kita semua yang berusaha untuk bisnis dan nyari berkah. Mudah-mudahan dapat yang kalaupun dosa yang gak banyak-banyak banget lah dosanya, karena kita udah banyak dosa. Saya banyak dosa, mungkin Anda juga banyak dosanya. Jadi silakan cek aja, saya udah daftar ini. Saya tidak di-endorse ya ini, karena saya senang aja ketika tahu kabar bahwa Ustadz Erwandi membuat program ini. Artinya dia ngasih solusi, bukan hanya nggak boleh, wah pusing. Tapi ternyata dia ngasih solusi juga. Saya langsung daftar, saya sudah daftar, nggak tahu daftar nyari investor, nggak tahu berhasil atau enggak, lagi dicek oleh tim LBS Urundananya. Websitenya adalah lbs.id, silahkan cek aja. Oke, itu aja sharing ini, mudah-mudahan teman-teman tercerahkan, atau mudah-mudahan ada hasanah baru. Ini pengalaman saya, ini pandangan saya, mungkin banget salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.